Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam pertemuan 16 tentang hukum bisnis dan regulasi, kita membahas pengangkutan laut, darat, dan udara. Tujuan pembelajaran ini untuk mengidentifikasikan konsep pengertian pengangkutan laut dan tentang pengangkutan darat serta udara. Pengangkutan itu sebagaimana kita ketahui bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalau dia melalui laut disebut pengangkutan laut, kalau dia melalui udara disebut pengangkutan darat, kalau dia melalui jalan darat pengangkutan disebut dengan pengangkutan darat. Pengangkutan laut, biasanya kita menggunakan kapal untuk pengangkutan laut. Kapal itu harus memuat beberapa syarat menjadi kapal Indonesia yang berukuran 20 meter kubik dan dibukukan dalam satu registrasi kapal dan dijadikan sebagai jaminan hipotek. Setiap kapal harus memiliki kebangsaan Indonesia. Terkait dengan pengangkutan laut, selalu ada pengusaha perkapalan. Pengusaha perkapalan adalah pihak yang memakai kapal di laut untuk mengangkut orang maupun barang. Tanggung jawab hukum penguasa kapal, tanggung jawabnya langsung sebagai subjek hukum, bertanggung jawab sendiri atas semua perbuatan yang melawan hukum atas bahan prestasi yang dilakukan oleh anak buah kapal dan pihak-pihak lain. Tanggung jawab pengganti. Pengusaha kapal juga bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pekerja kapal, baik pekerja tetap maupun pekerja sementara, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, dilakukan pekerja kapal, baik pekerja tetap maupun pekerja sementara. Yang ketiga, dilakukan guna kepentingan kapal atau muatannya. Yang keempat, dilakukan dalam jabatan pada waktu sedang melakukan pekerjaan. Nahkoda kapal. Terkait dengan nahkoda kapal, perlu dipahami bahwa nahkoda kapal itu adalah seorang yang memimpin kapal, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam kapal, berwenang penuh untuk menjalankan kapal. Yang kedua, seorang nahkoda kapal itu harus diangkat oleh pengusaha kapal. Yang ketiga, dasar bekerjanya berdasarkan kontrak perjanjian kerja laut antara nahkoda kapal dengan pihak pengusaha kapal. Yang keempat, menjalankan tugas diwajibkan bertindak segala dengan kecakapannya, dengan kecermatannya, serta kebijaksanaannya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, kebiasaan wajib memakai orang yang disebut dengan pandu kapal dibolehkan. Dalam keadaan bahaya, pengendalian kapal sepenuhnya ada di tangan nahkoda. Karena itu, seorang nahkoda tidak boleh meninggalkan kapal ketika kapal dalam keadaan bahaya. Dalam hal ini, karena dikecualikan jika kepergian kapal kepergiannya dari kapal itu mutlak diperlukan. Yang kedua, jika nahkoda tersebut dipaksa meninggalkan kapal dalam rangka menyelamatkan jiwanya. Akan tetapi jika karena sesuatu sebab apapun seorang nahkoda berhalangan dalam menjalankan tugasnya atau dia berada dalam keadaan tidak mampu mengemudi kapalnya, maka bertindak sebagai nahkoda adalah seorang nahkoda juga berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga atas kapal dan dokumen-dokumen kapal yang sebagai berikut. Ada surat laut atau pos kapal,
ada surat ukur dan suatu ikhtisar register kapal, ada daftar anak buah kapal, ada surat keterangan muatan, ada charter party, perundang-undangan yang berlaku bagi perjalanan kapal, dan buku harian mesin serta register hukuman. Tentang anak buah kapal, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang anak buah kapal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan anak buah kapal? Anak buah kapal adalah pekerja di kapal. Tidak termasuk dalam anak buah kapal adalah pekerja kuli yang angkut-angkut barang itu, atau pekerja-pekerja yang tidak tetap. Yang kedua, anak buah kapal harus tercatat di dalam daftar yang disebut dengan daftar anak buah kapal. Anak buah kapal terdiri dari perwira kapal dan kalasi kapal. Erat kaitannya dengan pengangkutan barang ataupun pengangkutan orang menggunakan kapal adalah charter kapal. Dalam praktek, charter kapal itu dapat dilakukan dengan dua macam. Yang pertama, charter kapal berdasarkan waktu. Yang kedua, charter kapal berdasarkan perjalanan. Di samping itu, charter kapal juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, charter tanpa awak kapal. Yang kedua, charter dengan awak kapal. Sekarang menginjak pada masalah pengangkutan barang dengan kapal. Ekspeditur adalah perusahaan membawa barang-barang ke tempat yang diperjanjikan. Pihak ekspeditur berkewajiban untuk satu, mengangkut barang sampai di tempat tujuan. Yang kedua, laut. Maksudnya, pengangkut wajib menjamin bahwa kapal tersebut cukup kuat serta cukup tahan berlayar di laut. Yang ketiga, kewaspadaan. Artinya, pengangkut harus hati-hati, waspada menjaga barang yang diangkut. Yang ketiga, rute yang wajar. Jadi, jangan menyimpang dari rute yang seharusnya, kecuali dalam kondisi force majeure. Sekarang pengangkutan orang dengan kapal. Pengangkutan orang dengan kapal dapat dibagi dua juga. Yang pertama, pengangkutan orang dengan kapal dilakukan oleh pihak pengirim atau pihak ketiga. Yang kedua, pengangkutan orang dengan kapal tanpa ada pengirim. Itu seperti kita naik kapal pada umumnya, kita beli karcis. Jadi penumpang langsung dengan pengusaha kapal. Elemen-elemen juridis konosemen. Tahukah konosemen itu apa? Konosemen itu surat bukti bahwa barang kita diangkut di kapal tersebut. Jadi sebagai alat bukti. Gitu. Konosemen itu ada komponen juridisnya, ada elemen-elemen juridisnya. Antara lain, konosemen itu merupakan surat berharga. Yang kedua, pengangkutan mengikuti telah menerima barang tertentu. Jadi sebelum keluar surat konosemen, barang itu sudah masuk ke dalam kapal. Yang ketiga, kesanggupan pengangkut untuk mengangkut barang tersebut. Yang keempat, kesanggupan pengangkut untuk menyerahkan barang kepada pihak tertentu. Yang kelima, barang diserahkan dengan syarat-syarat penyerahan yang telah ditentukan. Sekarang beralih pada fungsi konosemen. Sebagai tanda terima barang. Yang kedua, sebagai perjanjian pengangkutan. Tentang konosemen ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada 3 jenis konosemen. Yang pertama, konosemen atas pembawa.
Yang kedua, konosemen atas nama. Dan yang ketiga, konosemen atas tunjuk. Konosemen sebagai surat berharga. Sebagai surat berharga, konosemen dapat diperdagangkan atau dijual belikan kepada pihak ketiga. Cara pemindahan hak atas konosemen tersebut berbeda menurut jenis konosemennya. Kalau konosemen atas nama hanya dapat dipindahkan bila nama tersebut belum ditulis kepada siapa pemegang terakhirnya. Sedangkan konosemen atas nama pembawa tidak menyebutkan nama pemegangnya, sehingga pemindahan hak atas konosemen tersebut dilakukan dengan cara memindahkan fisik dan konosemen tersebut. Sekarang kita menginjak pada pengangkutan darat. Pengangkutan darat lewat darat. Pengangkutan darat dengan alat angkut lewat darat, yaitu truk mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat ini diatur oleh Undang-Undang Perhubungan Darat. Lalu pengangkutan darat melalui sungai dan perairan darat. Di sini pengangkutan memakai alat angkut berjalan di sungai atau perairan yang bukan laut seperti danau. Dalam hal ini angkutannya biasanya kapal-kapal kecil, baik yang bermotor maupun tidak bermotor. Di samping itu sudah menjadi trending saat ini pengangkutan melalui kereta api. Pengangkutan kereta api memakai alat angkut kereta api. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan kereta api, perundang-undangan tentang kereta api, dan undang-undang tentang perhubungan darat, serta asas kebebasan berkontrak, yaitu dengan memuat kontrak pengangkutan kereta api. Terakhir adalah pengangkutan udara. Pengangkutan udara, pengangkutan penumpang memakai alat pesawat terbang atau helikopter. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan udara adalah perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan asas kebebasan berkontrak, yakni dengan memuat pengangkutan udara tersebut. Pengangkutan multimoda. Misalnya model pengangkutan yang memakai berbagai jenis alat angkut karena menggunakan pengangkutan darat, laut, udara. Di antaranya misalnya suatu barang dari Jawa Tengah dikirim ke Kalimantan. Dalam hal ini dia menggunakan pengangkutan kereta api ke pelabuhan di Jawa, lalu menggunakan kapal laut dan dari pelabuhan Jawa ke pelabuhan Kalimantan, terus menggunakan truk dari pelabuhan laut ke pelabuhan sungai, lalu menggunakan perahu bermotor dan pelabuhan sungai ke tempat tujuan di hulu sungai. Ketentuan tentang pengangkutan multimoda merupakan kombinasi dari perundang-undang udara dan kereta api HD dan tentunya dengan asas kebebasan berkontrak. Demikian materi kuliah Hukum Bisnis pertemuan 16 tentang pengangkutan. Semoga dapat dicerna dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.